Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk memfasilitasi relokasi industri dari Tiongkok akibat pandemi COVID-19. Perbankan nasional dan global seperti HSBC juga ikut berperan penting menjembatani investasi tersebut untuk mendukung agenda besar pemerintah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baru di Asia Tenggara. Pandemi COVID-19 menyebabkan rantai pasok dan perdagangan dunia terganggu. Kondisi ini mendorong perusahaan multinasional mencari solusi untuk membangun ketahanan baru dengan merelokasi pabrik dari Tiongkok ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Dalam webinar HSBC Economic Forum, Kepala Ekonom HSBC untuk ASEAN, Joseph Incalcaterra mengatakan Indonesia harus memanfaatkan peluang ini. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan dibanding negara-negara ASEAN lainnya, yakni mempunyai sumber daya alam dan pasar yang besar. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang karena memiliki warga kelas menengah yang jumlahnya hampir sama atau bahkan lebih dari total populasi di negara lain seperti Korea Selatan dan negara-negara lain di Eropa. Dari 273 juta, 52 juta ada middle income. Dibandingkan negara lain atau gambaran untuk negara lain sendiri, penduduk Korea Selatan itu 55 juta. Jadi hampir sama. Afrika Selatan 56 juta. Bahkan Spanyol 46 juta. Kalau total penduduk kita 273 juta, lalu middle income kita bisa growth menjadi sepertiganya, itu kurang lebih 90 juta. Nah, berarti kita mempunyai market yang potensi besar, bahkan lebih besar dari beberapa negara yang sekarang terus menjadi negara besar. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan Indonesia bisa berperan besar dalam rantai pasok global, namun perlu kebijakan yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang baik, serta meningkatkan nilai tambah produk dan produktivitas SDM-nya. Ada kesempatan dengan adanya perusahaan-perusahaan di US yang kurang lebih sekarang hampir 1.000 yang akan keluar dari China, dan Jepang malah memberikan insentif untuk perusahaannya untuk keluar dari China. Jadi memang hal ini yang Indonesia mempunyai kesempatan, tapi harus diingat kita juga we are competing with our neighboring countries gitu. Sehingga policy-nya ini harus kita improving dari time to time. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia untuk menangkap peluang relokasi industri dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Kebijakan yang telah disiapkan pemerintah antara lain mempercepat pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, menyusun daftar prioritas investasi, mengembangkan koridor ekonomi di sepanjang Pantura Jawa, dan menyusun inisiatif pembangunan super hub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan. Kini banyak perusahaan multinasional yang mulai merelokasikan industrinya dari China ke negara-negara Asia lain, terutama di kawasan ASEAN. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi dari hub rantai pasok global baru. Dari sisi perbankan, Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, François de Maricourt menegaskan, HSBC mendukung penuh upaya Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, termasuk dalam menangkap peluang investasi asing. Menurutnya, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang memiliki kredibilitas baik di pasar global. One of the support that we gave is to make sure that we could support the plan from the government in terms of relief program for customers, both corporate and retail, and being able to tap international markets to support all the economic plan to support the economy. And for instance, we were one of the leaders of a recent bond issuance that is the first time where the Republic of Indonesia was able to issue some bond for 50 years. And I think it really reflects on the credibility of the Republic of Indonesia in international markets. And we're delighted to have been able to support this important financing to support the economy. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, saat ini
terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia. Di antaranya Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok sendiri. Relokasi investasi ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300.000 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.